Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore para pengunjung gereja kopi dan pemirsa yang ada di media sosial Nyong Kopi, Facebook Nyong Kopi, dan nanti akan mulai di YouTube Nyong Kopi Official. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini seperti biasa setiap Kamis di Gereja Kopi ada ngopi kemisan atau ngobrol inspiratif ke setiap hari Kamis, dan pada siang hari ini kita akan mengangkat tema soal wayang yang sebenarnya kemarin agak rame, tapi di luar keramaian yang kemarin sebenarnya soal bagaimana wayang ke depannya, karena sudah dari 10 tahun yang lalu mungkin wayang dianggapnya menurut kita yang seneng turun tiba-tiba gitu. Sementara saya sudah begitu senang ketika beberapa teman jalan kemudian mau mengubah caranya untuk menggunakan atau melestarikan tradisi, melestarikan wayang dengan memanfaatkan teknologi. Kali ini alhamdulillah sudah hadir pemantik ngopi kemisan atau narasumber ngopi kemisan yang pertama adalah Ketua PPJW Persatuan Pedalangan ya. Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Tegal, Ki Carito. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Ki. Ini mungkin pertama kali ngopi kemisan dari meskipun alhamdulillah ngopi kemisan sudah sampai ke 67 episode, mudah-mudahan akan terus ada gitu. Dan yang kedua ada Ki Haryo selain Jalan, beliau ini juga sebagai Wakil Ketua Dewan Budaya Daerah Kabupaten Tegal. Terus ada Kang Rosa Mulia Aji. Mulia Aji apa Mulia Aji kan? Mulia ya, Bang Tegal yang mulia. Agar Bang Padang Mulyo. Mulia Aji. Salah satu pengusaha Tegal sekaligus pemerhati budaya sebenarnya, yang alhamdulillah pada siang tadi ditetapkan sebagai ketua presidium asosiasi terakreditasi dan terakreditasi terlisensi. Jadi ketua asosiasi. Tadi terus ada lagi juga perwakilan dari Dinas Kebudayaan, Mas Wahyu. Jadi pertama apa ngerti kepala dinas anggar fit yang banget mas, tapi kayaknya kurang fit, berarti berikan tahun lima nih sampean kan langsung dari pemburu kan apa coba ya sampean bayarnya kan pemburu kan yang masalah keluarga mas, nanti bapak itu aja deh. Aku terus biasa mau pick up nih, sana aja begini ya. Lah, ya. Tapi tidak kemudian mendengarkan esensi dari tema. Alhamdulillah Pak Wahyu bisa hadir dan nanti kita pengen mendengarkan pernyataan-pernyataannya mewakili Dinkub, berarti ini kepala dinas. Itu kasih ini, tapi kepala dinas. Wakil itu kok. Sementara ini Kang Romis yang juga pemerhati dan yang sedang mengatas SMK Karawitan tadi ngabari katanya baru ada tamu rombongan dari Jakarta baru jauh
terus mau meninggalkan KRL, apa kemudian Anda akan sampai dan tidak. Sedianya sebenarnya kami sudah mengundang para pemerhati dan pemangku kebijakan sedianya. Cuman selain itu ada Pak Sekda yang sebenarnya kita undang, tapi alhamdulillah Pak Sekda masih sehat karena mau bisa keluar kota. Kita juga sedianya mengundang beberapa saudara dari DPR RI. Cuman hari ini ada acara yang satu ada dari Pekalongan, satu dari Jakarta, akhirnya gagal ini tidak mau. Tapi meskipun beliau-beliau ini tidak bisa hadir, saya pikir diskusi kita akan bisa berlanjut karena esensinya bagaimana wayang ke depan. Para pemirsa dan pengunjung yang kopi, ini mohon maaf kalau kemudian nanti ada pengunjung yang terganggu dengan diskusi kita kali ini. Pada siang ini diskusi ngopi kemisan atau yang ngopi kemisan akan dibantu oleh Mas Dani Zakaria. Jadi salah satu host yang biasa di ngopi kemisan, biasanya ganti yang kadang-kadang Mas Samsul, kadang-kadang kesengket Mas Dani, kadang sing wadon sampai aja sing ora tau ketemu karo ente. Oke, gitu ya. Terus beberapa teman yang lain yang tergabung dalam Young Institute. Ada apa dengan institut gitu? Yang sindikat. Karena waktu sudah cukup sore, Mas Dani, saya persilakan untuk bisa membantu diskusi dengan hari ini. Ya enak banget ya sih deh. Menurut gue kurang seru. Sik lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini seperti biasa sebagai seringkali mendadak saya berkesempatan untuk kembali memandu acara diskusi pada sore hari ini, tentu dengan tema-tema yang selalu menggelitik. Ini tadi saya rasa-rasa dengan Ki Carito, Mas Fatur ini selalu cerdik dalam mengambil tema-tema menggelitik, sehingga mampu mengundang berbagai macam perhatian. Dan sore hari ini kita akan berdiskusi. Ini Mas Fatur mengambil tema menang atau melayang. Jadi ini kita juga masih bertanya, melayang ini maksudnya melayang seperti apa? Yang hilang apa melayang dulu? Melayangnya ini melayang semakin tinggi atau melayang menghilang, Mas Fatur? Orang masih radikal, Mas. Persoalan kemudian ada sentuhan-sentuhan karena beberapa waktu yang lalu terjadi berita yang menghebohkan jagat maya. Saya kira itu maya. Jagat maya di Indonesia ini kaitannya dengan wayang. Ini momentum kita untuk kembali berbicara hal pewayangan yang ada di Indonesia. Dan seperti biasa, sebelum nanti saya mengaturkan para pembicara kita, saya membangun sebuah narasi yang mungkin itu dari sudut pandang saya pribadi. Mengingat saya selalu tertarik ketika Mas Fatur mengambil sebuah tema, apalagi sore hari ini saya berkesempatan duduk bersama dengan orang-orang luar biasa. Ada Mas saya, Mas angkat saya yang wasilahnya saya juga perlu duduk bersama untuk bisa sanadnya jelas. Ada Mas Haryo, kemudian ada Ki Carito sebagai Ketua Kopadi Kabupaten Tegal, kemudian nanti juga ada Pak Derosa yang tadi baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Presidium Asosiasi Terakreditasi gitu ya.
luar biasa lisensi lagi. Dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Lagi-lagi saya kebetulan hari ini menyesuaikan diri memakai sarung. Mudah-mudahan ini dianggap batik. Tapi ini sumbernya dari Lasem, Jawa Tengah. Dari Lasem, kebetulan ini merupakan produknya adik saya sendiri. Jadi promosi ngomong apa ya? Ini produk adik saya sendiri karena alhamdulillah kami keberkahan beberapa tokoh-tokoh Gus dan Kiai yang sedang ramai-ramai menguli-uli budaya batik yang diakui sebagai warisan dunia. Kemudian batik ini bagian dari budaya yang tentu kita tahu bahwa teman-teman milenial ini ya lagi-lagi batik ini sebagai masih dalam koridor simbol budaya. Nanti kita akan berbicara soal wayang. Wayang ini peminatnya tentu kita tahu bersama, peminatnya juga rata-rata bukan lagi generasi milenial. Bagaimana caranya dengan konsep wayang menang atau melayang ini kita sama-sama berbicara substansi dari pewayangan itu sendiri sebagai budaya. Budaya tentu kita tahu bahwa ini budaya yang sangat melegenda. Baik, hadirin yang kami banggakan, supaya tidak terlalu lama saya berbicara, mari kita sambut bersama para narasumber kita, pemantik kita. Mungkin yang pertama kepada beliau Ki Carito kami persilahkan, dan Mas atau kakak saya Ki Haryo Pesusmono, dan selanjutnya Pak Derosa. Monggo, kula sumbahaken. Oke, ini request dari Mas Fatur, Pak Wahyu dipun aturi. Mbak, Boleh sekali, sangat boleh sekali. Alhamdulillah sudah lengkap, kursinya sudah terpenuhi. Ini kursi tidak rebutan, tanpa baliho juga, langsung diduduki. Pemirsa yang saya banggakan, kita akan berbicara soal wayang menang atau melayang. Ini dari berbagai macam sudut pandang tentunya. Sudut pandang dari seorang ketua pepadi, sudut pandang dari seorang dalang yang juga wakil ketua Dewan Kebudayaan, dari sudut pandang pemerhati sekaligus pengusaha, kemudian dari sudut pandang Pak Wahyu ini mewakili birokrasi ya. Dari sudut pandang dari Dinas Kebudayaan. Jika lengkap kiranya, bagaimana kemudian nanti kita akan bahas bersama. Saya kira keramaian keriuhan yang kita saksikan bersama ini sebenarnya sampai atau tidak kepada teman-teman yang memang benar-benar ada di dunia itu, atau ini hanya huru-hara yang tidak substantif, atau memang ini perlu kita tanggapi secara serius. Langsung saja kita langsung nyuwun dawuh dari beliau ketua pepadi kita Ki Carito. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bantuan Mas Bos. Yang pertama kami mohon izin dan mohon maaf barangkali nanti ada penyampaian ataupun sikap saya ataupun ucap yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya ngeten iki bahasanya campuran nih. Ya kan wong dalangnya bahasanya campuran lah ya. Oh ning yang kopi Tegal. Sesuai dengan tema menang atau melayang. Yang penting siji antara punah karo musnah. Nah, lamun punah itu karena dari diri kita sendiri, kalau musnah itu dari orang lain.
Makanya tergantung dari teman-teman dalang. Dulu saya pernah mendengarkan wejangan dari mbah saya, bapak saya, bahkan almarhum guru besar saya Bandus, bahwa kejadian ini itu biyen itu ada. Waktu mau pelantikan wali yang ke-9. Ini ada sejarah, mungkin banyak yang belum tahu. Sebelum kejadian ini dari udah ratusan tahun sebelum jadi Sunan Kalijaga mau dilantik menjadi wali yang ke-9, itu ada namanya Ki Gedeng Plumpon, Ki Gedeng Teret, dan Ki Gedeng Kuningan, Cirebon, betul sekali. Itu dulu yang menjegal seorang wali yang kesongo untuk genepi, untuk penyebaran Islam di sisi wetan. Karena di Sunan Kalijaga itu menyebar agama di sisi wetan itu karena sesuai dengan budaya adat orang wetan atau ketimuran. Itu yang jegal pertama itu. Sedangkan ini untuk bahasa menang ataupun melayang, saya kira lebih nyedulur ketimbang kata-kata musnah atau punah. Dan juga tadi juga disinggung sama bos, wayang identik karo wong tua, bener. Saya pernah dikasih wejangan sama guru besar saya Bandus ngeten, bahwa sing jenenge keluar pakem itu adalah sebuah terobosan. Saya pernah diwejangan lagi, sing jenenge pakem kuwi angger lupit diarani slenteng diarani lupit, Gatotkaca diarani Janaka diarani Gatotkaca, itu baru rusak pakem. Kemarin ada yang bertanya, "Ki, kewayangan bisanya orang runtut bagaimana?" Itu sebuah terobosan untuk menarik milenial termasuk wayang santri. Terobosannya beliau dengan wadahnya wayang santri. Ini ada Mas Haryo, ini ada keturunan. Mungkin di gawe abad terus tidak membuat wayang santri, mungkin yang lapakan juga ya Mas Haryo. Itu dan terbukti. Makanya saya selalu ngomong bahwa terobosannya antaranya dari Sunan Kalijaga sampai seorang Ki Susmono itu sangat luar biasa banget. Kembali lagi kata-kata musnah atau punah itu tergantung kita. Gimana kita mencari terobosan. Dan termasuk yang mengatakan bahwa musnah itu, saya kira hal yang wajar untuk memicu kita untuk kesemangatan. Mungkin tanpa gejolak ini teman-teman dalang, wah jam-jam dia teman-teman dalang ini supaya dalam sunat. Contoh saya sendiri, gamelan itu dari separoh, wayang kulit, wayang golek saya tinggal separoh jujur. Makanya kemarin saya tidak terlalu asik dengan menanggapi semacam itu. Tapi teman-teman dalang di kalangan pribadi, terutama pribadi pusat yang dikomandani sama Pak Kondang Sutrisno, itu sudah menyikapi dengan bijak. Makanya dengan gejolak-gejolak ini, ya tetap bahwa kita akan membuat sebuah terobosan piye carane bocah enom ben seneng wayang. Tapi untuk terobosan tersebut sudah dibuktikan kok sama beliau almarhum Kindus. Biar ini jadi karo wong tua. Begitu membuat terobosan dengan beberapa performnya beliau, sing jenenge wayang identik dengan ini, tapi Kindus dengan menambahi termasuk pagelaran dengan perform yang sangat luar biasa banget, itu sudah menjadi terobosan dan terbukti bocah enom gelem nonton, bocah cilik gelem nonton. Sing ora gelem nonton ke ibu-ibu, tapi terbukti ibu-ibu gelem nonton. Makanya saya ngeten, wayang tidak akan punah. Wayang tetap menang, tidak akan melayang. Lamun melayang lu masih nanti jatuhnya di mana? Ya tetap di Pulau Jawa, di Indonesia. Karena sudah diakui oleh UNESCO. Itu tetap. Makanya nunggu banget, tetap wayang sampai kapanpun akan menang. Dan saya percaya tidak akan punah. Tidak akan punah. Sementara itu Mas Ros matur suwun kapun disingkatan. Hanya tetap kita semangat nanti ya untuk teman-teman dalang khususnya Kabupaten Tegal, karena dengan bimbingnya wayang santri itu adalah awal tidak punahnya dan awal milenial bisa menyukai wayang. Makanya saya selalu ngomong setiap saya pentas bahwa Kindus itu yang milenial, yang fenomenal, yang kolonial. Kolonial gue kabeh menungsa gelem nonton. Dan itu terbukti. Kolonial fenomenalnya apa? Baru ada sejarah dalang termahal, terbanyak penontonnya dan yang lain-lainnya. Gitu. Siap, luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Jadi ternyata tidak serius yang ada di media, Mas Fatul.
Ki Sarito ini melihat dari sudut pandang lain, bagaimana beliau berhusnuzon, termasuk bagaimana mengambil sisi ini pemantik bagi seluruh daerah untuk kemudian membuat sebuah inovasi-inovasi dalam pementasannya. Selanjutnya nanti kita mendengarkan bagaimana sudut pandang dari seorang tokoh dalang yang milenial, ini Mas Haryo, Ki Haryo Utus Susmono, bagaimana sudut pandang beliau kaitannya dengan riuh hiruk pikuk berita yang sedang ada dan bagaimana beliau menanggapinya. Monggo Ki Haryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Sohibul Hajat Mas Fatur, mudah-mudahan Nyong Kopi selalu laris, sukses dan selalu membawa inspirasi yang bermanfaat untuk Kabupaten Tegal. Tepuk tangan untuk Nyong Kopi. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini, Mas Titis, Mas Rudi Ketir, dan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Saya itu seorang anak muda yang berbasic pengetahuan ilmiah. Saya itu kuliah di psikologi, mengambilnya konsentrasi psikologi industri organisasi. Mimpi saya 4 tahun kuliah itu kerja di Pertamina Pusat, dan itu sudah terkabul waktu itu. Setengah tahun saya daftar sendiri tanpa ada embel-embel nama Abantus. Bahkan saya ketahuan anaknya Antus di Pertamina itu gara-gara Om Haris Turino. Om Haris Turino itu waktu ngajar di sana. Waktu itu pelatihan salon direksi Pertamina. Saya bangganya dengan Om Haris Turino itu, beliau ketika ngisi materi itu selalu menanyakan, di sini yang asli Tegal siapa? Itu beliau Om Haris Turino. Dilala waktu itu saya ngacung sendirian, Mas. Setelah coffee break, kenalan lah kita. Kok rumahnya ngendi? Tom. Selawi Om. Anaknya siapa? Ya hari ini ngaku anaknya Entus. Ya kan boleh Entus. Nah di situ akhirnya calon-calon direksi yang harusnya saya layani karena saya bekerja di situ malah jadi respect. Di tengah Abantus kampanye periode kedua, saya disuruh resign, Mas, di Pertamina. Akhirnya saya ngikuti Abah perjalanan. Selama ngawal Abah, saya ikut sowan kiai-kiainya Abah, ikut guru-gurunya Abah. Dan ternyata Abah terus meninggal. Memang ternyata itu wasilah saya, Mas Dani, untuk bisa masuk ke dunia pedalangan lagi. Alhamdulillah. Dan memang ini salah satu pengabulan doa saya, Pak Wahyu, Mas Rosat. Waktu kuliah itu saya berdoa, saya pengen ilmu psikologi saya itu bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat banyak. Kalau di Pertamina itu saya manfaat ilmu psikologinya cuma untuk saya tok, Pak Wahyu, dalam garap pekerjaan, Pak Wis. Tapi ketika di dalam ilmu psikologi saya lebih sangat luas banget, Mas, bisa diterapkan. Alhamdulillah. Melihat fenomena yang kemarin itu, masalah wayang harus dimusnahkan, sebenarnya kan itu isu lama, Pak. Zaman dulu Abah, makanya kemarin ketika viral ini, video Abah yang lama juga itu viral, Mas, di-up lagi. Karena memang media saat ini lebih sangat gencar untuk memunculkan informasi-informasi yang kontroversial. Karena apa? Teman-teman pemburu konten, katakanlah pemburu konten itu dari berita viral itu bisa dapat cuan dari situ. Akhirnya diangkatlah seperti ini. Counter dari masyarakat itu sudah banyak dari dulu, tapi ada satu sisi, Mas, yang saya menarik dilihat dari sudut pandang teman-teman dalang, Mas. Sebelum viral wayang harus dimusnahkan itu, dulu beberapa bulan sebelumnya itu viral salah satu brand sepatu Adidas itu membuat inovasi desain sepatu dengan logonya wayang kulit, tapi bukan heritage-nya Indonesia, melainkan heritage-nya Malaysia. Itu viral, Mas. Tapi teman-teman dalang itu malah bersyukur, bukan malah menyalahkan Adidasnya. Saya bersyukur, Mas, wayang itu diangkat di Malaysia. Kenapa netizen itu baru keluar-keluar sekarang? Tapi ketika tidak ada apa-apa, wayang tidak ditangkap.
Itu Mas Dani. Itu sebuah fenomena yang paradoks kalau saya bilang. Harusnya kan dalang-dalang marah nih, wayang itu diakui Malaysia. Tapi enggak. Teman-teman dalang lintas daerah ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan teman-teman dalang di Kalimantan, itu kan dalang di Kalimantan malah bersahabat dengan dalang-dalang di Malaysia. Nah itu fenomena yang sangat luar biasa. Makanya beberapa hari kemarin saya bersama Mas Fatur, Mas, enaknya pernyataan terakhir ini dibuat pertanyaannya itu kita lempar ke masyarakat. Masyarakat itu mau mengapakan wayang. Inovasi itu akan terus dilakukan. Teman-teman dalam Solo dengan punya isi di sana, inovasinya luar biasa. Jogja pun seperti itu ya Om. Luar biasa. Bali bagaimana luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman masyarakat ingin melihat wayang. Saya sudah melakukan inovasi membuat sinema wayang santri ya. Jadi wayang golek itu saya buat seperti si Unyil, tidak di atas gedebok tapi pindah-pindah lokasinya. Alhamdulillah antusiasnya juga luar biasa. Dengan beberapa vendor juga alhamdulillah sekarang sudah mulai terkait dan di dalam turahannya luwih akeh ketimbang dalan biasa. Ya alhamdulillah itu sedikit memantik Mas. Memang ternyata inovasi itu sangat diperlukan untuk bisa merambah perkembangan zaman yang sekarang. Maka kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut di dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ki Haril. Lagi-lagi saya tercengang dengan dawu-dawu beliau ini kaitannya dengan isu yang sedang menggeliat. Ternyata Ki Haril ini juga ekspresinya juga sama. Saya teringat betul ketika waktu itu saya melihat cuplikan Suci Tejo yang Mas Fatur membuat sebuah narasi itu di grup itu. Ternyata memang ekspresi para dalang ini juga ternyata satu frekuensi dengan apa yang diekspresikan oleh Suci Tejo. Artinya penuh dengan kesejukan. Kemudian kita berpikir bagaimana kemudian wayang ini kita konsentrasi kepada inovasi, bagaimana terus dilakukan supaya tidak punah tentunya. Seperti keyakinan tadi beliau Ketua Pepadi, yakin wayang tidak akan pernah musnah sampai kapanpun. Sehingga ini kan merupakan sebuah hiruk pikuk di media sosial itu lagi-lagi ya tadi paradoks. Jangan-jangan ini hanya yang gimmick-gimmick semata yang kemudian ternyata sampai bawah tidak seperti keriuhan yang ada di media sosial. Nah kemudian tadi saya bisik-bisik ketika masih belum mulai acara, beliau yang selanjutnya pemateri kita tadi dianggap sebagai mewakili pengusaha sekaligus pemerhati, pencinta, investor kebudayaan. Nah ini kira-kira oleh beliau ini bagaimana sudut pandangnya, apalagi tadi wayang ini kan pertunjukannya perlu ada konsumennya. Nah, perlu ada konsumennya. Nah, ini ketua asosiasi yang tentunya ini menjadi salah satu konsumen dari pementasan wayang itu sebagai salah satu ikhtiar untuk terus melanggengkan pewayangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tegal. Tentu beliau juga punya sudut pandang yang mungkin kita bersama belum tahu sudut pandang beliau seperti apa. Monggo Pak Ketua yang baru dilantik, Ketua Asosiasi terakreditasi Mas Abdul, terlisensi. Wah, jadi begini. Saya itu lebih suka disebut pemerhati karena hati saya itu berpihak pada budaya. Jadi, pemerhati budaya. Saya berulang kali sering ngomong bahwa daerah yang maju itu kita lihat dari budayanya. Kalau budayanya maju, keseniannya maju, kesenian apa saja termasuk pedalangan, termasuk seni tari dan sebagainya maju, dipastikan daerah itu maju. Kita lihat Jepang ya, Jepang itu dengan berpegang pada kebudayaannya, Jepang maju.
Nah, kita, jati diri kita, bangsa kita itu ditinggalkan, malah ngikut bangsa-bangsa lain. Kita menghamba pada orang lain. Ini tidak terkait dengan agama ya, tapi maksudnya kita itu terlalu memunggungi jati diri kita sendiri, sehingga saya lebih tertarik kalau soal wayang. Kalau soal wayang itu saya lebih tertarik, kita tarik sejarahnya dulu. Sebelum ada wayang itu yang diciptakan terlebih dahulu itu gamelan. Kalau kita buka YouTube, Google itu gamelan pertama muncul kan tahun 400-an itu. Tahun 400-an muncul gamelan di situ untuk mengiringi tari, terus kemudian untuk mengiringi ritual budaya asli Jawa. Kemudian menjadi pusat kemenarikan masyarakat Jawa pada saat itu. Pada tahun 400-an itu setelah gamelan muncul dan lebih cepat populer karena tadinya Jawa itu berarti sepi, tidak ada pertunjukan apapun. Tahu-tahu ada orang yang menemukan alat musik dan kemudian alat musik itu yang pertama digunakan adalah untuk ritual, sehingga gamelan menjadi sesuatu yang sangat menarik masyarakat pada saat itu. Maka berbagai macam kepentingan muncul di situ, termasuk raja, termasuk pada saat itu syiar agama, sehingga muncul bagaimana menyiarkan agama Hindu melalui gamelan, tarian, kemudian sinden muncul di situ, digabung jadi satu, kemudian jadi wayang. Wayang pertama itu tahun 900, berarti 500 tahun setelah ada gamelan muncul wayang untuk syiar agama Hindu. Jadi belum ada Islam ini, jadi masih, sehingga cerita wayang itu diklaim sebagai cerita Mahabharata Ramayana. Ya sah saja bahwa itu adalah kitabnya agama Hindu ya. Jadi cerita di Hindu. Saya tarik sejarah dulu. Jadi setelah diciptakan gamelan, muncul kemudian wayang tahun 900-an, kemudian muncul 1200 kekerasan pertama di kerajaan, yaitu Ken Arok membunuh gitu loh. Para sarjana sekarang itu banyak yang mengkritiki wayang identik dengan ajaran kekerasan, mohon maaf. Karena di situ kalau perang itu tanpa dialog, kadang-kadang dialognya keras gitu loh. Jadi ini juga menjadi evaluasi menurut saya. Kemudian muncul kekerasan pertama budaya di Jawa. Kemudian akhirnya sekarang muncul wayang santri. Ini juga fenomena budaya bahwa pada saat itu mayoritas Hindu, kemudian Hindu masuk pertama kali, kemudian sukses dengan sampai ada candi Prambanan dan sebagainya itu, kemudian Buddha masuk, kemudian yang relatif tidak menggunakan wayang itu Buddha dan Kristen. Tetapi kemudian Islam menggunakan wayang pada zaman Wali Songo. Jadi Hindu dan Islam adalah agama-agama besar yang memanfaatkan wayang untuk syiarnya, dan kemudian wayang ini disebut budaya Jawa karena memang munculnya wayang itu pertama tahun 900 itu di Kediri ya, di Jawa Timur. Jadi kemudian apa yang dilakukan sekarang? Apakah wayang akan terlempar atau wayang akan menang atau melayang? Tentunya menurut saya sebagai kacamata pengusaha ya, kalau misalnya ingin tidak mati gitu, ingin tetap hidup, itu tidak lepas dari di situ ada konsekuensi pasar. Kalau ada konsekuensi pasar, maka kritikus itu juga kita dengar. Saya dulu pernah cerita kayaknya dengan Pak Sarito ini, bahwa coba sekali-kali bikin wayang menggunakan musiknya rock, ceritanya tentang dialog, hilangkan perang, budaya kasih sayang diciptakan. Jadi orang apa ini gue greng, nah itu kan mengajarkan anak-anak untuk membunuh. Menurut saya ini dihentikan, coba diganti dengan wayang itu bagaimana orang berdialog secara lucu, secara menarik untuk masyarakat. Kemudian nanti sindennya diganti penyanyi rock, lagunya
power slave atau apa, coba bikin itu gimana, pakainya musik drum, namanya wayang modern, tetap wayang. Kenapa? Yang ditampilkan adalah wayang. Itu menyalahi pakem. Siapa yang bikin undang-undang wayang? Tidak ada. Tetapi pakem yang dimaksud pada wayang kuno itu adalah Mahabharata Ramayana. Jadi kemudian Islam masuk, ya merusak pakem Mahabharata Ramayana. Kemudian wayang itu ada wayang santri. Kemudian ada Ponakawan tahun 1800 berapa yang diciptakan oleh dari Kediri juga. Jadi perkembangan wayang dari masa ke masa itu perkembangan yang tidak bisa dinafikan bahwa itu akan terjadi. Terus kalau kemudian sekarang Ki Carito membuat wayang modern, wayang rock namanya, misalnya ini, dengan wayang sederhana, dengan cerita tentang misalnya cerita dongeng di Jawa, mau dongeng apalah, atau Kancil Nyolong Timun, dongeng apa yang ada di Jawa, dongeng tradisional, apa Tangkuban Perahu, apa Gunung Sitanjung misalnya, tapi diperankan dengan kemenarikan yang lucu, yang menarik, itu malah menjual. Saya akan anggap pertama kalau Mas Carito berani, Mas Haryo berani, saya akan anggap dalangnya jangan mentang dalangnya 2, jadi keren, orang kesel. Penyanyi rock yang bagus-bagus, ketika sawerannya apa ya boleh lah, yang nyawer itu anak muda. Kalau ini diciptakan boleh tidak disebut wayang? Boleh, karena aturan disebut wayang itu kan gambaran cerita yang kemudian melekat pada sosok yang diperankan oleh gambaran wayang tadi, maka disebut wayang. Dan itu harusnya adalah cermin budaya pada saat itu, cermin budaya pada saat Hindu, cermin budaya pada saat Islam masuk, dan cermin budaya pada saat sekarang. Kalau teman-teman penghayat yang fanatik dengan penghayatnya, itu memang jarang yang menggemari wayang, karena mereka bukan Hindu dan mereka bukan Islam, sehingga mereka itu lebih condong ke gamelannya. Jadi gamelan itu karya musik Jawa klasik yang luar biasa, Mas. Musik gamelan itu jarang pemain musik gamelan itu stroke. Coba ada enggak? Belum ada ya. Jadi dia itu ternyata untuk relaksasi juga bagus, untuk kesehatan juga bagus. Penabuh kendang itu berkeringat, penabuh yang lain itu juga. Jadi raga, jiwa dan raga itu sehat semua. Itu gamelan, kehebatan gamelan. Nah, mungkin yang harus dilakukan sekarang para seniman pedalaman adalah merevolusi wayang, 1. Yang kedua, mempertahankan wayang klasik, 2. Yang ketiga adalah tadi merenovasi wayang sedikit. Tapi sekali lagi, mana pangsa pasar yang akan dijamah? Kalau anak-anak sekarang, anak muda sekarang, itu dengan wayang versi lama sedikit, kita lihatlah penontonnya tidak banyak. Tapi dengan wayang renovasi itu membludaknya pada era Abantus. Itu wayang renovasi membludak sampai ketika Abantus tampil itu pedagang itu sampai ratusan, sampai bahkan mencapai hampir ribuan. Artinya renovasi itu, merenovasi wayang sehingga wayang menjadi sesuai pasar. Kemudian sekarang setelah wayang dilarang-larang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya memang wayang itu bukan pasarnya para habaib. Itu kan yang ngomong para habib ya, bahwa wayang itu haram ya, barang haram. Masalah wayang itu haram dan sebagainya, itu dan harus dihentikan. Terus kemudian itu ya, kalau kita semua menggunakan budaya asing, terus budaya asing itu mau mengintervensi budaya kita, ya habis. Jangan dikira bahwa mereka itu ingin meniadakan budaya kita itu dengan cara-cara halus. Sekali lagi, saya tidak mau narik ke wilayah keyakinan.
Tapi saya akan menarik ke wilayah jati diri, eksistensi kita sebagai bangsa. Saya ikut tersinggung ketika ada orang mengatakan wayang haram, karena saya penggemar wayang. Saya ikut tersinggung. Saya penggemar gamelan. Bagaimana musik gamelan yang begitu indahnya kemudian nanti diharamkan semuanya? Kalau menurut saya, wilayah agama adalah wilayah privat. Tidak boleh diumumkan kepada orang lain. Nanti kalau orang Hindu mengumumkan ajarannya ke orang lain tersinggung dong. Begitu juga harusnya sama. Orang Muslim itu ketika pengajian ya internal gitu. Tidak usah ngomong wayang haram itu di kalangan orang yang tidak mempercayai wayang, yang mencintai wayang dipaksa untuk seperti itu. Tidak usah. Apa maksudnya ini? Inilah yang kemudian saya tarik bahwa sekarang Indonesia, NKRI, Pancasila dalam ambang batas mengkhawatirkan bahwa banyak intervensi dari keyakinan yang akan memaksakan negara ini menjadi berkeyakinan tertentu. Dan Pancasila itu sudah final. Negara di dunia ini bahkan mau belajar pada Pancasila. Ketika kita menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuatu yang berbeda dengan negara-negara lain, dan kemudian ini kebesaran kita. Mari kita punya keyakinan apapun kita telan sendiri gitu. Misalnya saya ini Mas Tikus ada di sini. Saya punya keyakinan saya tidak boleh membunuh apapun. Gak usah ngomong kemana-mana lah. Ngomongnya ke umat saya sendiri. Bukan umat, ke teman-teman saya sendiri. Saya nggak ada umat. Nanti digoreng ya. Saya tidak punya umat loh. Saya punya teman-teman yang berkeyakinan sama dengan saya. Misalnya tidak boleh membunuh, ya ditelan sendiri, dipelajari sendiri, diyakini. Saya nggak perlu pengumuman kepada orang lain, terus orang lain harus mengikuti saya. Itu aneh saja. Nah, kebinekaan ini harus kita pertahankan. Kemudian jati diri, kebudayaan Jawa, kebudayaan nasional jangan sampai dihilangkan hanya gara-gara intervensi dari asing. Asing itu bukan hanya barat, timur, timur tengah, barat, tenggara itu asing semua. Jadi kita harus berpegang Mas, berpegangan pada jati diri, maksudnya seperti itu. Mungkin itu, dan saya mohon tadi dipertimbangkan untuk revolusi ya, wayang. Kalau renovasi sudah, revolusi ciptakan wayang rock, wayang modern untuk menjawab wayang yang diharamkan, sehingga wayang ke depan adalah wayang yang sangat milenial gitu loh. Mungkin demikian. Matur nuwun. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ya, lagi-lagi mencengangkan sekali respon-respon yang pemantik-pemantik kita sampaikan. Kalau diizinkan saya mencoba merajut daun-daun dari beliau bertiga ini, banyak optimisme yang disampaikan. Kalau tadi Pak Derosa ini menyampaikan bahwa dari sudut pandang pemerhati ada satu poin yang menurut saya ini sangat menarik. Bagaimana tadi wayang ini dilakukan revolusi. Revolusi butuh keberanian, tentunya butuh kesepakatan bersama, supaya kemudian nanti tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang fenomenal lagi. Dan kemudian jangan lupa pangsa pasar ini perlu juga dipikirkan. Bagaimana ternyata para dalang ini, para seniman sudah melakukan revolusi, tapi pangsa pasarnya tidak jelas. Pangsa pasar ini juga berkaitan erat dengan pemangku kebijakan yang ada. Kalau kemudian kita semua berpikir soal pasar, tapi ternyata wadahnya atau birokrasi yang mengatur pasar ini, contoh saya ini kan kebetulan ada di dunia pendidikan. Saya ini ingat betul ketika masih SD itu masih banyak foto-foto pahlawan-pahlawan yang di tembok-tembok. Bahkan ada tokoh-tokoh wayang dan seterusnya. Tapi semakin kesini itu semakin bahkan dikatakan tidak ada itu.
Hanya satu yang masih bertahan sampai sekarang adalah bagaimana sekolah-sekolah ini masih mewajibkan di hari-hari tertentu batik sebagai pakaian wajib di sekolah. Batik sebagai pakaian wajib di sekolah. Tapi itu pun batik sebagai simbol saja, bukan sebagai nilai. Ini kan perlu perhatian kita semuanya. Sehingga respon yang tadi disampaikan oleh beliau bertiga ini tentu harus ditangkap. Isu yang sedang gempar ini tidak hanya ditangkap sebagai isu yang kemudian nanti akan hilang saja, tapi juga harus ditangkap oleh semua pihak, oleh seniman itu sendiri sebagai pelakunya, tadi Pak Derosa ini sebagai pemerhati sekaligus peminatnya. Nah kemudian ini kita mencoba bertanya, bagaimana respon pemerintah dalam pemerintah daerah, atau yang di dalam lebih spesifik adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan, bagaimana Dinas Pendidikan Kebudayaan menangkap isu yang ada ini, atau jangan-jangan ini ya nanti hilang dengan sendirinya, jangan-jangan hilang sampai wayang-wayangnya. Saya sepakat ketika kemudian tadi Mas Haryo ini sebagai dalang milenial ini punya terobosan-terobosan yang sangat menarik. Saya tadi kepikiran ini nanti LDK di sekolah saya harus menghadirkan Ki Haryo ini, mumpung beliau ada. Yang penting anggarannya cocok. Ini saya tadi berpikir karena apa? Kebetulan pada saat wayang itu mencuat, karena tadi dihadirkan, saya berpikir begini, ternyata yang membuat ruwet juga orang-orang kita sendiri. Bagaimana kita mencampur adukan budaya, tadi wayang itu kan isunya kemudian dipaksa kepada isu agama. Yang tadi disampaikan oleh Pak Derosa ini, agama itu kan ruang sensitif, ruang pribadi, tapi diangkat oleh kita sendiri sehingga hiruk pikuknya terjadi. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ya orang yang tertentu. Kita sendiri yang dirugikan. Tapi untungnya beliau-beliau sebagai tokoh-tokoh budaya ini melihat dari perspektif yang husnuzon sekali bagaimana kita berbenar. Nah, ini mari kita dengarkan bersama sudut pandang dari Pak Wahyu sebagai tokoh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Monggo, Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.